Terus terang, mari kita lanjutkan membahas kaitan antara Tai Chi dengan hubungan keterkaitan antara lima organ itu ya. U Sing itu, U5 Sing itu lalu disebut menjadi lima unsur, U5 dan 4 kuat 8 segi itu, 8 penjuru angin. Nah, ini konsep dasar pada Chinese medical system ya. Liver itu dianggap sebagai kayu, paru itu dianggap sebagai logam, jantung sebagai api, ginjal sebagai air, limpa sebagai tanah ya. Nah, dari sini lima organ ini lalu bisa dikembangkan lagi menjadi hubungan dengan menjadi delapan apa parameter, 4 kuak. Dan dari 8 parameter itu berkembang menjadi I Ching itu, yaitu 64 bentuk perubahan konfigurasi daripada apa perpaduan antara yin dengan yang itu ya. Nah. Lalu inilah disebut energi chi ya. Kita bahas lebih detail di sini ya. Mulanya ini adalah yin sama yang. Artinya apa? Di dalam siang ada titik gelap malam. Hitam ini ya. Yaitu kita anggap sebagai maghrib. Tapi maghrib berkembang menjadi malam. Tapi lalu muncul subuh titik putih ya. Dan ini terus berputar nggak habis-habis. Dan ini dianggap yang menggerakkan alam semesta itu. Ya. Nah, dari sini lalu berkembang di dalam medical system, Chinese medical system itu menjadi 5 unsur itu. Ya. Unsur ini yang tadi disebut ini ya, liver, paru, jantung, ginjal, limpa, ya toh. Jadi mereka mempunyai hubungan saling menghidupi dan membatasi seperti yin dan yang tadi toh. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kayu dibatasi oleh logam, bisa dipotong tuh. Logam dikalahkan oleh api, dibatasin oleh api. Api dibatasin oleh air. Air dibatasin oleh tanah. Ya. Nah, tapi juga ini mempunyai hubungan saling menghidupi. Kayu kalau dibakar ya, menjadi abu. Abu menjadi tanah kan? Ya. Nah, tanah menghasilkan di dalamnya ada logam, tambangan ya. Nah, logam itu menyerap air sehingga dia karatan kan, gitu. Nah, air itu lalu bersama dengan apa tanah menghasilkan kayu. Ini ada di dalam hubungan ini, ya. Jadi karena itu Chinese medical system itu menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan Barat yang menekan kepada spesialisasi, spesialis jantung, paru-paru, ya, ginjal, lambung, ya toh, spesialis apa ini semua dah, liver, paru, jantung, ginjal, limpa, ya toh.
Nah, dari sini kita meloncat ke sini kan. Tak ya. Nah, sekarang yin yang ini bisa berbentuk menjadi heksagram, empat kuadrat. Ya, ini begini ya. Toh. Nah, artinya apa? Kalau ini langit, sini masih ada bumi kan? Ya, kalau di sini api, ini si air kan, panas. Opposite-nya air, ya. Nah, sekarang ini langit di sebelah kiri kanannya itu nggak boleh kuat sama kuatnya. Di sini ada danau, ya. Di sini ada angin. Nah, kalau ini danau, opposite-nya apa? Gunung kan? Nah, kalau ini angin, opposite-nya badai kan? Nah, alam semesta ini digerakkan oleh hukum-hukum Patwa ini. Ya. Semua bergerak menurut ini semua. Bagaimana pola gerakannya? Yang continuous itu, kalau ini langit, lalu dia mengarah ke bumi, loh. Nah, kalau ke bumi, ini bumi kan yin, lemah kan? Di sebelahnya gunung kan? Nah, terus menuju air kan? Lalu menuju angin kan? Nah, angin ini ketika sampai di angin, dia berarah kepada badai. Ya. Nah, setelah badai, dia bergerak ke arah panas, api, lalu bergerak ke arah danau, ya, dan ke arah langit, kembali ke langit. Nah, dia turun lagi ke bumi lagi. Terus begitu, ya. Nah, inilah yang disebut delapan, angka delapan itu. Angka delapan kan angka yang nggak pernah, angka abadi kan, ya kan? Nah, ini cara memandangnya itu. Jadi karena itu saya lihat mulai terjadi perubahan dari nama traditional Chinese medicine, perubahan menjadi Chinese Medical University. Karena apa? Karena beda dalam paradigma. Jadi jangan ditaruhkan dalam dikotomi tradisional sama modern. Kalau tradisional dan modern berarti yang tradisional dianggap lemah biasanya. Wah, kurang modern. Ya, enggak, ternyata perbedaan dalam cara memandang. Jadi setara. Ya. Cuma cara mandangnya begini, ini cara mandang ini. Nah, ini yang disebut oleh Werner von Heisenberg loh, ahli fisika kuantum ya. In der Geschichte di dalam sejarah pemikiran manusia. Das menschliche Denken ya. Der Fußbarstens Ergebnisse, hasil yang paling hebat itu adalah bila dia bisa mempertemukan zwei verschiedene ya pemikiran berbeda menjadi satu kesatuan itu. Jadi dari sini Anda sudah tahu bahwa ada kaitan sebenarnya antara ilmu pengetahuan fisika kuantum dengan Chinese medicine. Tuh. Ya. Nah, lalu kalau delapan ini dibikin sumbu X sama sumbu Y, ya, ini horizontal, ini vertikal, ya, ini ada perubahan yang tadi dikatakan di sini nih, dibuat begini sama begini, maka Anda akan melihat terjadinya apa? 64 variabel kemungkinan dalam perubahan itu. Ini yang
oleh Charles Darwin di endorse bahwa semua itu berubah, tidak ada yang tetap itu. Sehingga bukan yang berkuasa, paling besar, paling pinter yang bisa survive, tapi yang bisa mengikuti perubahan ini. Ya. Dan kalau ini terjadi, Anda bisa mengikuti ini, Anda bisa siap-siap kan? Jadi karena itu memang Timur ini basisnya pada preventif management. Kita memanage perubahan ini dengan pendekatan preventif. Karena apa? Kalau mengobati itu lebih mahal daripada apa mencegah kan? Prevention. Nah, kalau kita dengan jumlah penduduk yang semakin besar, gitu, menjadi 300 juta dan terus nggak tahu sampai kapan itu akan berkembang, kecuali ada perang dunia ketika dibom habis mati semua kan. Maka ya kita harus berbasis pada Chinese medical system ini karena sifatnya preventif. Ya. Setiap perubahan iklim itu punya penyakitnya sendiri. Jadi ada penyakit yang muncul di saat musim semi, ada penyakit yang muncul di saat musim sebelum musim summer, ada penyakit yang muncul pada musim summer, dan ada musim sebelum dingin, itu musim gugur dulu, terus begitu. Nah, ini konsep dari preventive medicine itu ada di Chinese ini. Jadi bukan dengan makan pil ini, pil itu, apa aja. Itu pendekatannya berbeda. Ya. Sehingga jangan dikatakan ini jelek, itu bukan harus ini, harus bagaimana ini bisa disatukan. Nah, kalau itu terjadi apa? Orang harus terus belajar kan? Nah, inilah simbol Great Harmony itu. Tai, ya, ini titiknya di bawah karena human mau terus belajar. Ini tumbuh-tumbuhan, tanaman, ya. Nah, ini yang ada tiga garis yang menghubungkan langit, manusia, ya, yang kecil ini di sini, bumi. Ini disatukan ya, set, 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 baru ini tantien, ya, ini melakukan gerakan yin sama yang itu. Nah, kalau ini terjadi, maka itulah Tai Chi itu. Seharusnya ini namanya Jet J itu bukan C, ya. Tai Chi. Tapi karena sudah terlanjur apa di mana-mana dia anggap apa ditulis begini, lalu ini yang diterima secara umum bahwa kalau menulis Tai Chi yang begini, ya, tak? Bukan pakai J, ya, tak? Ya, karena sesuatu yang diberitakan berulang-ulang meskipun salah, ya, akhirnya dia yang dianggap benar kan, ya kalau Anda menulis Tai Chi itu orang nggak ngerti itu, ya. Nah sekarang apa dampaknya pada eh, Chi itu, ya? Apa itu energi Chi? Nah ini Anda akan melihat garis ini saat menyatukan tiga garis ini langit, manusia, dan bumi menjadi satu. Nah di sini 8 penjuru angin, ya. Jadi di 8 penjuru angin ada suatu energi yang menggerakkan semuanya itu. Ya, jadi ini kalau menurut pengertian geografis ini utara, selatan, barat, timur, barat laut, barat daya, timur laut.
Tenggara. Ya, jadi inilah konsep mengapa mendasari daripada artikel sebelumnya yang saya tampilkan itu tentang brosur Tai Chi yang dirilis yang jadikan saya menjadi komunikasi dengan murid-murid saya yang ada di Jakarta Hilton Executive Club maupun di Cinere Country Club. Ya. Oke, kita akhirin di sini dulu bahwa memang kita harus menemukan dua hal yang berbeda itu seperti dikata menjadi satu kesatuan. Kita melihat kemampuan apa Barat, medieval Barat itu dengan melihat umpamanya bagaimana peralatan canggih dari elektronik ya semua ini dirintis oleh orang-orang Barat kan. Lalu tapi kita juga melihat di Tiongkok ini ada cara pandang yang ya nggak bisa di apa dinafikan begitu aja gitu kesehatan Barat sama Timur itu lebih lebih apa lebih hebat Barat atau Timur itu apa lemah atau yang satu madan Timur itu lebih hebat saya nggak perlu lagi dok Barat itu pernyataan yang tidak mengerti duduk masalahnya ya toh dengan benar sehingga akhirnya ya berakibat pada negatif pada orang yang melakukannya ya. Oke, sampai jumpa lagi.